kebetulan ownernya ini musisi, jadi dia ada beberapa request yang dia pengen di mobil ini kita pakai yang Legender. Jadi ini udah full set sampai ke bagian headlamp, ke bagian grill, ke bagian emblem ini kita ganti lepas semua. Ini kita bisa gunakan untuk naruh barang ya, naruh sepatu. Halo guys, salam modif Garuda Jaya guys. Jadi di sebelah kita ini ada BMW Seat 4 dan ada Fortuner VRZ 2016 yang ownernya ambil ya. Nah, kita mau bahas yang Fortuner dulu. Nanti untuk Z4 kita juga akan bikinin video khusus buat kalian yang membahas full modifikasi dari si Z4 2026 ini. Nah, kita mau lihat Fortuner di sebelah kita ini. Kalau kalian lihat ya, mobilnya standar ya, masih standar banget dari pabrik. Belum ada modifikasi apa-apa, hanya lowering kit. Coilover ya udah di-upgrade pakai yang premium, jadi bisa diatur tinggi rendahnya, bisa diatur juga untuk rebound atau keras empuknya juga bisa diatur juga. Nah, jadi dia udah cukup pendek, udah 5 jari, tapi ini masih standar untuk bagian ban dan velgnya. Nah, nanti rencana kita akan ganti pakai ring 20. Nah, ownernya ini kebetulan punya konsep sendiri guys dari modifikasi si Fortuner ini. Dia pengen ada kombinasi warna bronze atau gold dengan warna hitam dari mobilnya. Nah, kebetulan ownernya ini musisi, jadi dia ada beberapa request yang dia pengen di mobil ini yang disesuaikan sama kebutuhan dan keperluan dari ownernya. Nah, kemudian dari bagian depan kalau kita lihat sudah cukup tua, sudah cukup lama sebenarnya. Nanti akan kita ganti aja jadi yang model yang baru, yang Legender yang baru. Kita kasih bracket juga sehingga bisa rapi, karena sebelumnya dia ada di paku seperti ini ya. Gak apa-apa, ini akan kita ganti full set aja jadi bisa kelihatan fresh lagi ya. Permesinan nanti akan di-upgrade juga. Kemudian dari bagian kaki-kaki sama juga akan kita lengkapi semua. Dari bagian interior pun juga kalau kalian lihat ini nanti bisa kalian lihat semua standar. Cuman ini sudah mulai kita kerjakan beberapa persen guys. Nah, kita mau lihat ke belakang sini, ini sudah kita kerjakan tapi memang belum sempat kita untuk bikin reviewnya sebelumnya ya. Ini sudah lumayan banyak yang kita proses dari peredam bagian atap, kita kasih yang 2 lapis, bawah, pintu-pintu semua, dinding-dinding ya, kap mesin semua udah kita peredam full set sebenarnya, cuman memang masih on progress jadi masih cukup berantakan. Nanti plafonnya akan kita bikin full hitam juga jadi bagus. Kilometer juga masih oke di mobil ini ya, belum terlalu banyak untuk mobil second, masih tergolong cukup bagus ya. Jadi ini mau kita restorasi semua, setirnya akan kita upgrade, head unitnya, audionya akan kita upgrade juga. Ownernya tetap pengen kesan Fortunernya dapat, gak pengen dirubah semua jadi yang Land Cruiser atau apa, tapi bisa jadi Fortuner yang bagus dan baru. Nah, ini kita mau lihat kurang lebih seperti itu kondisinya. Nanti kita lihat lagi gimana prosesnya dan nanti hasil jadinya seperti apa guys. Langsung aja kita ikutin prosesnya setelah ini. Nah guys, kali ini kita juga mau update ke kalian ya untuk setup audio dari si Fortuner ini seperti apa ya. Kita upgrade full set di unit ini. Sebenarnya ownernya ada banyak pertimbangan apakah dia mau upgrade cuman sedikit-sedikit aja atau full set untuk audionya. Nah, jadi ini juga merupakan banyak pertanyaan dari kalian, pengen upgrade audio tapi nggak mau yang penuh-penuhin tempat, nggak pengen banyak-banyak gimana. Nah, sama guys, pertanyaan dari owner dari Fortuner ini juga sama, cuman terus kita ngobrolin, kita saranin kalau mau di-upgrade sih sekalian, karena misal untuk speaker-speaker, misal kayak kalian ada penyanyi, mic-nya itu jelek, dia juga suaranya pasti akan jadi jelek otomatisnya. Sama juga dengan si speaker, kalau speakernya pakai speaker yang lama meskipun DSP dan subwoofernya sudah di-upgrade full set, pakai power juga misal ya dia nggak akan bisa bagus karena speaker lamanya kualitasnya sudah kurang oke. Dan memang kalau jangka panjang ya speaker itu kan ada usianya, dia pasti akan menurun untuk performanya seperti itu ya. Jadi kita ganti semua dari bagian depan belakang, kita pakai two way. Di bagian subwoofer kita pakai subwoofer yang dikolong, dan juga untuk bagian prosesor kita pakai prosesor yang 6 channel ya. Jadi setupnya gimana? Depan ini kita pakai dari Audison full set. Untuk bagian tweeter, bagian speaker-speakernya semuanya ini udah kita setup pakai Audison. Belakang pun juga sama, kita pakai koaksial juga, pakai Audison juga. Jadi semua ini nanti akan masuk ke wadah aslinya Audison dari Italia. Jadi untuk kualitas ya kalian nggak perlu tanyakan, udah nggak perlu ragukan lagi, karena memang
brandnya juga sudah extend juga cukup lama karena Audition sudah dibikin dari lama di Italia, dan kita kombinasikan juga dengan produk dari Italia juga, yaitu kita pakai dari Alpine ya. Untuk Alpine ini kita pakai prosesor yang 6 channel untuk ngedrive semua si speaker-speakernya sampai ke si subwoofernya untuk kita tuning juga, sehingga suara pun itu bisa padat di depan kita sini, bisa enak, duduk di depan bisa, duduk di belakang bisa enak semua, nyaman, dan pastinya itu bisa jernih dan enak guys ya. Jadi nanti kita akan tuning juga untuk si audio ini, biarkan semuanya itu bisa enak, suaranya itu bisa jernih, bisa padat, dan detail-detailnya pun itu bisa dapat juga. Jadi kalau di kita nggak hanya asal pasang speaker udah jadi pulang, yang penting bassnya kenceng nggak, tapi kita atur semuanya dari volume dari vokal, dari treble-nya, dari bassnya, dan sampai ke detail-detailnya itu semua kita aturin semua, suara rendah, suara tinggi, semua kita tuning semua dengan benar seperti itu ya. Kemudian untuk si subwoofernya pun ini kita juga pakai subwoofer yang kita masukkan ke kolong aja, biar mudah, simple, nggak bikin space ini terbuang ya. Jadi kita akan kombinasikan dari si prosesor dan si subwoofer ini kita pakai dari Alpine ya. Jadi kabel-kabel pun nanti kita juga akan perhatikan, kita sesuaikan dengan spesifikasi dari si audio ini biar nggak sia-sia guys. Kalian udah upgrade audio bagus tapi kabelnya abal-abal. Nah, kita semua tentukan sehingga kualitas dari si speaker ini dan kualitas dari audio dari unit ini bisa benar-benar maksimal ya. Gitu, nanti kita lihat lagi gimana terpasangnya kalau sudah jadi, dan kita mau sama-sama dengerin guys setup OEM look itu akan jadinya gimana, kita nanti sama-sama lihat lagi. Halo guys, salam modif Garuda Jaya guys. Kali ini sudah selesai ya, kita upgrade satu unit juga Fortuner yang kemarin kalian bisa lihat basicnya seperti apa, standar banget, di towing sama ownernya dari Jakarta ya ke workshop kita langsung. Kemarinnya sempat ownernya ngobrol ke workshop kita, mampir untuk lihat-lihat dimodifikasi seperti apa, di konsep seperti apa. Jadi unit ini ownernya ini pengen di konsepnya kayak mobil SUV premium, agak pendek, stabil, interiornya mewah, kedap ya. Kemudian storage untuk bagasi juga bisa lumayan banyak juga, jadi dia pengen seperti itu. Ini sudah kita setup semua di unit ini. Jadi kita mau bahas partsnya apa aja yang di upgrade, dan ini bisa jadi settingan kalau kalian mungkin orang-orang yang dewasa yang pengen untuk modif mobil-mobil diesel kayak gini untuk harian, untuk daily, tapi nggak mau kelihatan standar, pengen kelihatan mewah, ini bisa jadi opsi guys ya. Kemudian kita lihat dulu dari depan, bagian bumpernya dulu full set, kita pakai yang Legender. Jadi ini sudah full set sampai ke bagian headlamp, ke bagian grill, ke bagian emblem ini kita ganti lepas semua. Kap mesin nggak akan perlu diganti, kemudian fender juga nggak perlu diganti. Jadi ini standarnya semua. Kemudian ini semuanya kita ganti baru guys. Nah, kemudian untuk bagian cover fog lamp kita kasih yang seperti ini, plus fog lampnya pun ini kita ganti pakai fog lamp billet. Nah, fog lamp billet kita ini kita bisa atur untuk warnanya, bisa ada 3 warna, putih, kuning, putih, kuning. Jadi kita bisa gunakan untuk kabut, untuk daily, itu semua bisa disesuaikan dengan kebutuhan customernya. Nah, untuk warna hitamnya pun ini kita samakan seperti aslinya yang ada seralik-seralik birunya. Bumpernya pun juga kita samakan seperti itu biar warnanya itu nggak belang dan bisa bagus untuk hasil saat terpasangnya. Nah, kalian juga bisa lihat untuk dari nutnya semuanya presisi, rapi kanan dan kiri ya. Ini kita maksimalkan semua semaksimal kita biar bisa hasilnya itu premium, hasilnya itu bagus. Headlamp pun juga udah terpasang semua pakai yang double billet seperti ini dari Legender. Udah enak, terangnya udah jauh dibanding standarnya. Kalau look ini memang kelihatan lebih fresh, kelihatan lebih baru dibanding yang model GR karena mungkin agak rame ya. Tapi kalau Legender ini dia lebih simple dan lebih kelihatan elegan aja seperti itu ya. Nah, fendernya ini udah kita bikin warna glossy biar sama seperti bagian depan. Looknya ini kita bikin full glossy seperti warna dari bodinya. Nah, nggak hanya depan, samping, yaitu di bagian footstepnya pun juga kita bikin jadi warna glossy juga. Nah, tapi kalau kita mau bahas ke samping sini, ini ban velgnya ini salah satu pilihan dari ownernya. Dia pengen pakai warna bronze guys, ring 20 pakai ban tebel 50 seperti itu guys. Nah, jadi meskipun dia pakai ring yang cukup gede, tapi masih enak guys, dipakai pun juga masih nyaman, masih soft banget ya.
Jadi ini 5 jari padat kalau seperti ini fitmentnya. Kalau ring 18 5 jari longgar, tapi kalau ring 20 5 jari padat seperti ini ya. Jadi kalau kalian lihat ini fitmentnya benar-benar bagus, dari samping kelihatan agak rebah tapi tetap bisa nyaman guys. Nah, velgnya ini original dari Thailand juga, pakai dari Jagger. Kemudian ownernya ini request dengan warna bronze seperti ini. Nah, kita siapin yang bronze juga, jadi warnanya ini bronze tapi ada teksturnya, jadi agak kasar ya teksturnya. Bagus banget, cakep banget ya, dibalut dengan ban yang jalanan seperti ini, jadi benar-benar kelihatan rapi, kelihatan SUV banget, pakai ban halus kayak gini ya. Jadi langsung velgnya ini stand out banget dibanding dengan bodinya yang full hitam. Ada velg bronze, tiba-tiba ini langsung stand out banget. Nah, untuk speknya udah kita sesuaikan juga sama spek keinginan ownernya. Ownernya pengen rata body, speknya kita juga samain biar dia bisa rata body seperti ini. Jadi kalau kalian lihat ini fitmentnya bener-bener bisa rata body, depan belakangnya rapi, halus lah ya, kita bisa bilang kayak gitu. Kita udah tentuin semua, jadi ownernya nggak perlu ribet-ribet untuk tentuin yang lain-lain, dia tinggal terima jadi aja, sudah beres seperti itu. Nah, list kaca kita bikin jadi warna black chrome seperti ini. Kemudian talang air kita ganti untuk spion. Ini kalian bisa lihat di sini. Ini kita rekondisi untuk spionnya, kita repaint untuk bagian tangkainya dan bagian covernya. Kita bikin warna hitam glossy semua biar nyatu seperti bodinya. Handle sudah warna hitam glossy juga. Footstep tadi udah kita bahas, kita juga udah bikin warna hitam glossy juga. Nah, untuk bagian depan seperti itu looknya serta sampingnya ya, clean look semua, stiker dicabutin semua. Tapi kita mau lihat dari bagian belakangnya guys. Nah, kalau untuk belakangnya guys, sama juga kita upgrade kayak di bagian depan. Cakep juga ya, simple look. Memang ownernya ini sukanya yang simple, jadi dia nggak terlalu pengen terlihat norak. Seperti yang tadi udah dibahas, dia pengennya dijadikan kayak SUV premium. Jadi top lampnya udah diganti pakai yang model baru seperti ini, kanan dan kiri semua pakai yang model baru Legender semua. Bumper udah diganti pakai yang Legender semua juga ya. Sampai ke bagian list tengah ini semua kita ganti pakai Legender, tapi kita bikin jadi warna black glossy ya. Sebelumnya dia warnanya itu doff, tapi kita bikin jadi black gloss. Sama seperti over fender belakangnya ini udah full black glossy semua. Sampai ke bagian body kit bawah semuanya ini full black gloss ya. Jadi tampilannya ini udah hitam glossy semua, dikombin dengan warna bronze di bagian velgnya. Nah, trunk lidnya dibikin warna black chrome juga. Plus kalau kalian lihat di sini, kita biasa jarang pasang towing guys. Nah, tapi ownernya ini karena ownernya suka untuk naik sepeda, jadi otomatis dia butuh adanya tow hitch. Nah, jadi ini udah langsung kita siapin, kita custom tow hitchnya seperti ini dengan adanya emblem dari kita ya. Modelnya simple aja, nggak perlu macem-macem, tapi ini kita bisa bongkar pasang lewat samping sini untuk tahan si tow hitchnya ini bisa sampai 6000 lbs. Kemudian nanti ownernya punya tempat untuk si sepedanya, dia bisa pasangin di sini seperti itu ya. Ini udah kita pasangin, udah kuat, udah kokoh nih, kalian bisa lihat di sini. Jadi looknya ini simple. Jadi buat kalian yang pengen, kalau pengen modif, kemudian ada pengen request, pengen dikasih towing ya untuk belakang biar mungkin lebih aman, kita bisa siapin yang seperti ini biar tampilannya clean look tapi juga kelihatan mewah guys, seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat ke bagian belakang, ownernya juga udah upgrade untuk bagian knalpotnya, pakai dari JTC juga ya, full set dari bagian depan sampai ke belakang. Kemudian udah di remap juga dari ownernya. Kemudian untuk suspensi pun juga sudah diganti guys. Nah, suspensinya ini udah diganti pakai suspensi yang impor dari Thailand yang adjustable juga. Untuk preloadnya, untuk si reboundnya ini bisa adjustable semua. Ada tabung reservoirnya juga, jadi udah enak untuk diatur keras empuknya dan untuk bisa diatur tinggi rendahnya semua. Springnya juga udah diganti, jadi udah bisa lebih enak juga. Tadi kita sempat coba di jalan tol juga bisa cukup enak guys, nggak limbung, ekornya juga nggak buang kanan kiri, stabil juga ya. Kemudian untuk bagian stabilizer di belakang kita juga udah tambahkan, yang depan pun juga udah ditambahkan juga, pakai yang original dari Thailand dan baru. Udah rapi, jadi ini buat kalian para pengguna Fortuner yang memang suka digunakan untuk daily, untuk jalan jauh, pakai setup seperti ini sih udah cocok banget guys. Nah, eksteriornya kurang lebih begini, udah kita peredam juga, jadi sudah kedap ya. Kemudian untuk body ini nggak ada pengerjaan coating, cuman kita poles aja satu kali, kita kasih free ke customernya karena ownernya ini juga enak untuk kita ngobrol, untuk kita bertukar pikiran. Ownernya juga cukup membantu kita, jadi bisa mengkonsepkan unit yang seperti ini sesuai dengan keinginan dan kepuasan dari ownernya. Nah, untuk kaca film ini juga udah kita kaca film guys. Kalau kalian lihat di sini, depan ini kita pakai 40, 60 dan 80. Kalian bisa lihat sehitam apa, gelap
seatnya seperti apa ya, sama seperti bagian bodinya. Nah, kita mau intip interiornya, kira-kira kita kerjakan seperti apa. Tapi kita mau lihat dulu guys nih, dari bagian bagasi. Unit ini karena memang akan digunakan untuk daily sama ownernya, dia pengen bisa diisi storage banyak di bagian belakang. Ya, ini kalian bisa lihat di sini untuk bagian belakang ini kita kasih storage seperti ini karena ini request dari ownernya. Jadi ini kita bisa buka seperti ini guys. Nah, kita buka, ini kita bisa gunakan untuk naruh barang ya, naruh sepatu, bisa masukin ke dalam sini semua ya. Ini kanan dan kiri ini kita bisa buka semua. Jadi cukup enak guys. Dalam ini kita bisa masukin banyak-banyak barang kayak toolkit dan sebagainya, kita bisa masukin di sini juga. Kemudian setelah itu kita punya 2 box, ini pun juga kosong ya. Ini kita bisa gunakan juga untuk masukin barang-barang dari ownernya juga ya. Jadi bisa masukin sepatu atau lain-lain. Ini untuk mobile enak banget karena ini udah kita customin seperti ini. Ini sudah compatible. Jadi kalau kita tutup seperti ini pun juga bisa enak, nyaman. Atas sini kita kasih barang-barang itu juga nggak masalah. Bisa kalian kasih apa aja udah kuat guys gitu ya. Nanti bisa dimasuk-masukin aja sesuai dengan kebutuhan dan kegunaan dari ownernya. Nah, bagian belakang kalian bisa lihat semewah apa, secakep apa ya. Interior depannya pasti juga cakep. Nah guys, tadi kita udah lihat eksteriornya ya. Nah, ini interiornya sudah beres, kita check-in dan mau kita langsung load ke towing ya. Ini kalian bisa lihat tampilannya pun juga udah fresh guys, udah beda ya. Tadi terutama kalian bisa lihat di bagian belakang bagasinya yang sudah kita bikin jadi VIP untuk kompartemen, untuk storage itu premium banget, enak banget, lebar ya. Kemudian untuk bagian tengah, ini kalian bisa lihat seperti ini, cabin depannya pun juga cakep, setirnya udah kita retrim. Kemudian untuk selain bagian setir ini kita bikin di bagian atas ini black piano panel. Jadi ini udah full black piano serta emblemnya udah black piano. Bagian bawah listnya ini juga sudah full black piano. Nah, untuk menambah tampilan biar cakep, otomatis di bagian door trim kita kasihin untuk black piano juga. Atas bawahnya semua shift knob kita retrim. Untuk bagian konsol tengah ini kita bikin jadi piano black juga ya. Jadi taste-nya ini tampilannya semua udah full piano black guys. Nah, selain semuanya piano black, list bagian depan ini semua udah piano black semua, sampai ke bagian list di bagian AC semuanya udah full black piano. Nah, jadi untuk panel-panel kecil-kecil itu semua kita bikin jadi piano black sehingga tampilannya pun ya semuanya ini full hitam seperti itu. Nah, plafon kita bikin dia juga jadi full black juga seperti ini. Sun visor kita bikin dia juga jadi full black. Kemudian lampu tengah ini kita bikin full black juga. Pilar-pilar samping-samping semua sudah full black, sampai ke handle-nya pun ini semua juga sudah jadi full black juga. Nah, kemudian untuk bagian depan ini juga udah kita retrim, bahan juga dengan bagian joknya sama-sama kita samakan. Plus konsolnya pun juga sama, setirnya pun juga sama. Kita bikin dengan microfiber leather dengan motif Milano. Nah, untuk seatnya ini kita bikin dia dengan seat microfiber leather seperti ini. Super premium, super nyaman, didudukin pun juga bisa enak seperti ini ya guys ya. Empuk, tengahnya ini udah full perforated, plus kita kasih untuk list berwarna bronze di bagian tengahnya, sama seperti velg-velgnya semua sudah berwarna bronze ya. Jadi tampilannya ini sudah full all bronze. Di bagian tengah pun ada aksen tipis berwarna bronze juga, kombinasi dengan adanya seat yang udah kita retrim dengan motif karbon di bagian tengah dan di bagian sampingnya guys ya. Sudah full premium seperti ini, tampilannya udah berubah total, udah super cakep ya. Untuk head unit kita rubah pakai head unit yang RAM-nya 12, internalnya 256. Jadi ini bener-bener enak ya, nggak nge-lag sama sekali ya, bener-bener cepat guys. Tuh kita tambahin untuk adanya kamera 360 juga ya. Kalian bisa lihat tuh, sen kiri, sen kanan semuanya jernih dan semuanya ini bagus. Kalian bisa lihat bener-bener presisi juga, udah kita kalibrasi semua, karena nggak semua kalibrasi 360 itu bisa bagus. Kalian bisa lihat nanti hasil dari kalibrasi kita kalau pakai head unit ini benar-benar cakep guys. Dashcam di bagian atas ini kita tambahkan juga untuk adanya dashcam depan dan belakang. Ini depan. Nah, untuk belakang kita bisa slide seperti ini ya, mudah banget. Kita bisa scroll atas bawah, kita bisa atur untuk brightness-nya juga ya. Jadi dengan terang gelapnya ini kita bisa atur semua. Dan kamera depannya ini full HD, dan untuk belakang ini dia pakai kamera yang 4K ya. Jadi udah bener-bener jernih dan pastinya nggak silau guys, seperti itu ya. Kalian bisa lihat tampilannya kayak gini, plafon-plafon rapi kita kerjakan, pilar-pilar, seatnya pun juga sangat-sangat rapi. Kemudian terakhir kita tambahkan untuk adanya premium ambient slide di bagian samping kanan kiri semua, yang menggunakan tombol di depan sini kita bisa rubah untuk bagian warna, serta kita bisa gunakan juga untuk bagian brightness. Nah, ini brightness-nya pun juga kita bisa atur
kita mau seterang apa dan segelap apa kita bisa atur aja menggunakan tombol ya. Jadi bener-bener looknya ini simple look, elegan look ya, tapi bener-bener lah premium tampilannya guys, seperti itu ya. Udah kita pasangin semua, udah rapi interiornya. Nah, karena ownernya musisi ya, musisi nggak jauh dari musik ya, langsung aja kita upgrade di bagian audionya. Kita pakai audio full set dari Audition ya, udah kita aplikasikan Audition kombinasi dengan Alpine. Ini kita pakai yang OEM look, simple look, jadi udah terpasang semua tweeter, speaker, subwoofer, prosesor, semua kita aplikasikan, plus kita aplikasikan dengan tambahan peredam guys. Nah, peredamnya ini kita pakai yang 3 lapis, jadi udah kedap, nyaman, suara ban, suara mesin itu sudah 80% hilang, seperti itu ya. Kita aplikasikan semua satu persatu. Memang nggak mudah prosesnya itu butuh waktu, cuman ya nggak apa-apa guys, kita nikmati prosesnya pelan-pelan. Kalau hasilnya cakep kayak gini, ownernya pun juga seneng, kita pun juga senang ya, kayak gitu. Nah, lampu-lampu pintu kita bikin dia jadi warna putih semua, plus kita tambahkan tuh adanya seal plate dengan motif GR Sport di bagian samping-samping. Nah, nanti kita sama-sama tes audionya setelah kita upgrade seperti apa, apakah jernih, apakah enak, meskipun kita nggak upgrade untuk subwoofer yang gede-gede di belakang, tapi apakah subwoofernya bisa kerasa dan clarity-nya itu bisa bagus ya. Ownernya sih udah kita rekamin, dia bilang clarity-nya bagus. Nanti besok dia biar cobain sendiri rasanya seperti apa dan hasilnya itu gimana di Fortuner ini ya. Kurang lebih seperti itu guys untuk upgrade si Fortuner ini ya. Tampilannya kalian bisa lihat elegan, premium seperti SUV premium Eropa dan Jepang ya. Ini kita juga kerjakan cukup lumayan waktunya, cuman hasilnya memuaskan gini kita juga seneng lah. Jadi terima kasih guys buat kalian yang udah mempercayakan unitnya ke kita. Mungkin ada beberapa kekurangan dari pengerjaan yang kita bisa sempurnakan, kita pasti sempurnakan semua biar hasilnya itu maksimal dan nggak bikin kalian atau customer kita itu kecewa ya. Terima kasih udah nonton video kita. Buat kalian yang pengen untuk modif kayak contohnya Fortuner ini, bisa langsung WhatsApp kita, telepon kita, nanti kita bisa kontak by WhatsApp, by DM, by phone. Kita update ke kalian, kita modif unit kalian biar kalian jos dan cakep. Terima kasih udah nonton video kita guys. Jangan lupa untuk subscribe dan follow ke Instagram dan TikTok kita. Terima kasih guys. See you and goodbye.